Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswiku yang kami banggakan, pada mata pelajaran fikih kali ini kita akan membahas tentang ketentuan zakat. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi sidni ilman warasubni fahma, amin. Semoga dengan melafalkan doa kita akan mendapat ridhonya untuk belajar bersama-sama. Baik anak-anakku, kita akan bahas yang pertama ketentuan zakat. Kita lihat dari pengertian zakat. Pengertian zakat, tahukah kamu apa itu zakat? Jadi zakat menurut bahasa atau lughat memiliki beberapa makna, antara lain tumbuh, suci, berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Nah, zakat dijadikan nama bagi harta yang diserahkan tersebut karena harta yang dizakati akan berkembang dan bertambah. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang dalam Al-Quran sering disebut secara beriringan dengan perintah sholat. Berbeda dengan infak dan sedekah, zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim ketika telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Selain untuk menunaikan kewajiban sebagai umat muslim, menunaikan zakat juga sebagai cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menunaikan zakat, kita dididik bagaimana menjadi pribadi yang pemurah, ikhlas, dan tulus menolong orang lain yang hidup dalam kekurangan. Yang kedua, hukum dan dalil zakat. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa menunaikan zakat hukumnya adalah wajib bagi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini didasarkan pada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Itu Allah berfirman, Quran surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Didirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min ramadhana sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin al-'abdi wal hurri wa dzakari wal untha wa saghiri wal kabiri minal muslimin. Rawahul jamaah. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sok kurma atau 1 sok syair atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang Islam, dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan. Muttafaq alaih. Yang ketiga, mustahik zakat. Tahukah kamu siapa saja yang mustahik zakat itu? Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 60.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal kharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariqatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Berdasarkan ayat tersebut, ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakatnya, yaitu 1, fakir, yaitu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Sebagai perumpamaan, istilah fakir adalah ia membutuhkan 10, tetapi ia hanya mampu memenuhi 2, atau bahkan tidak mampu memenuhi sama sekali. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Sebagai perumpamaan adalah ia membutuhkan 10, tapi ia hanya mampu memenuhi 7 atau 8. Yang ketiga, amil, adalah orang, lembaga atau badan atau panitia yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Amil zakat harus memenuhi syarat tertentu, yaitu muslim, baligh, berakal sehat, merdeka, adil, jujur, dan amanah, dan memahami hukum dan ketentuan yang berkaitan dengan zakat. Yang keempat, mu'alaf, adalah orang yang baru masuk Islam atau ada harapan untuk menjadi seorang muslim. Yang kelima, niqab, adalah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka. Yang enam, khorim, yaitu yang mempunyai banyak hutang dan tidak memiliki harta untuk melunasinya. Yang tujuh, sabilillah, adalah seseorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama Islam. Yang kedelapan, ibnu sabil, adalah musafir yang sedang dalam perjalanan yang tidak bertujuan maksiat di negeri rantauan lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya. Yang keempat, orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama adalah orang kaya. Orang kaya termasuk orang yang berkewajiban bayar zakat atau muzaki, jadi tidak boleh menerima zakat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, la tahillu shadaqatu li khani wala lidhi miratin sawi. Artinya, zakat sedekah tidak boleh diberikan kepada orang kaya dan orang yang memiliki kemampuan berusaha. Hadis riwayat An-Nasa'i. Tetapi orang kaya boleh menerima zakat apabila dia termasuk dalam daftar 8 golongan penerima zakat, seperti amil, mu'alaf, orang yang berperang, orang yang terlilit hutang karena mendamaikan 2 orang yang sengketa, dan ibnu sabil yang memiliki harta di kampungnya. Yang kedua adalah keturunan Rasulullah SAW, Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Keturunan Rasulullah SAW tidak boleh menerima dan makan harta zakat berdasarkan pernyataan tegas dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, orang non-muslim selain muslim tidak berhak menerima zakat. Ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau meminta agar Mu'adz mengajarkan tauhid, kemudian sholat, baru kemudian zakat. Yang keempat, setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki atau wajib zakat, termasuk aturan baku terkait penerimaan zakat, zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki atau wajib zakat, seperti istri, anak, dan seterusnya ke bawah, atau orang tua dan seterusnya ke atas. Yang kelima, budak. Budak tidak boleh menerima zakat karena zakat yang diterima pada akhirnya harus diserahkan kepada tuannya, terkecuali budak mukatab, budak yang sedang berupaya membebaskan dirinya. Demikian pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat.
Marilah kita tutup pelajaran kita kali ini dengan melafalkan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.